Oke, mari kita langsung bedah materinya. Di sesi penjelasan kali ini, kita bakal sedikit mematahkan ilusi ya. Seringkali kan kita mikir pariwisata itu cuma soal liburan, jalan-jalan santai, dan refreshing. Betul? Nah, sebenarnya ada mesin birokrasi raksasa yang bekerja keras di baliknya. Dari kacamata administrasi publik, pariwisata ini tuh arena tata kelola yang luar biasa kompleks. Kita bicara soal strategi ekonomi negara, pemerataan pembangunan daerah, dan pastinya kebijakan publik yang dirancang dengan sangat sengaja. Dan coba bayangkan angka 22 juta ini. Besar banget kan? Angka ini merepresentasikan jumlah lapangan kerja yang digerakkan oleh sektor ekonomi kreatif atau ekraf di Indonesia. Kontribusinya ke PDB nasional nggak main-main. Angkanya tembus lebih dari 1.280 triliun rupiah. Jadi sektor ini jelas bukan cuma sekedar pelengkap atau hiburan semata. Ini adalah tulang punggung fiskal negara kita. Nah, buat mengelola sesuatu yang dampaknya semasif ini, pastinya butuh efisiensi birokrasi dan regulasi yang super cermat. Makanya kita akan memperlakukan pembahasan kita kali ini layaknya sebuah policy brief yang dinamis. Agenda kita padat dan menarik. Mulai dari kebijakan publik pariwisata, lalu tata kelola multi-aktor dan pentahelix, masuk ke tata kelola fisik lewat konflik komodo, lanjut ke tata kelola digital soal AI dan aircraft, sampai akhirnya ke pariwisata berkelanjutan dan trade-off-nya. Kita akan bergerak dari teori dasar sampai benar-benar menganalisis dilema nyata di lapangan. Oke, kita masuk ke bagian pertama, kebijakan publik pariwisata untuk memahami landasan teorinya. Di sini kita bakal bedah kerangka regulasinya dan mendefinisikan apa sih sebenarnya makna dari kebijakan pariwisata itu dalam ranah administrasi publik. Nah, ini ada kutipan yang brilian banget dari seorang analis kebijakan, Thomas Dye. Kedengarannya sederhana banget ya, tapi sebenarnya konsep ini tuh radikal. Dia menegaskan bahwa bahkan saat pemerintah memutuskan untuk tidak bertindak, itu adalah sebuah kebijakan. Misalnya nih, pemerintah memilih untuk tidak membatasi jumlah wisatawan di suatu kawasan lindung. Itu bukan berarti mereka pasif atau kelewatan, melainkan sebuah kebijakan yang disengaja yang tentu saja punya konsekuensi nyata pada degradasi ekologis di tempat itu. Jadi kebijakan itu bukan cuma soal promosi gencar-gencaran, tapi soal pilihan-pilihan struktural yang mendasar. Lanjut ke bagian 2. Tata kelola multi-aktor dan pentahelix. Siapa yang sebenarnya memegang kekuasaan? Setelah kita paham teorinya, sekarang kita lihat realitas administratifnya di lapangan, atau yang sering disebut sebagai tata kelola kolaboratif. Poin krusial yang perlu kita sadari adalah Kemenparekraf kita itu sangat mengandalkan model pentahelix ini. Alasannya simpel sih, mengelola pariwisata dari Sabang sampai Merauke itu terlalu kompleks kalau cuma diurus pemerintah sendirian. Nggak bakal sanggup. Makanya butuh yang namanya public-private partnerships atau kerjasama dengan pihak swasta. Butuh juga akademisi untuk riset berbasis bukti, media buat urusan branding, dan yang paling absolut, keterlibatan komunitas lokal itu sendiri. Mari kita petakan para aktor ini pakai matriks kekuasaan dan kepentingan. Ada asimetri atau ketimpangan yang sangat jelas di sini. Inilah alasan kenapa manajemen pemangku kepentingan dan tata kelola multilevel itu wajib hukumnya. Coba pikirkan posisi komunitas lokal. Mereka ada di posisi subjek. Kepentingan mereka terhadap tanah dan akses ekonomi itu tinggi banget. Tapi sayangnya kekuasaan struktural mereka rendah. Di sisi lain Kemenparekraf adalah pemain utamanya. Nah, tugas sejati seorang administrator publik adalah bagaimana mengelola ketimpangan ini agar manfaatnya adil buat semua. Masuk ke bagian 3, tata kelola fisik, konflik komodo. Di sini kita menavigasi perselisihan konservasi di dunia nyata. Kita bakal lihat gimana sih teori yang tadi kita bahas beneran terjadi, khususnya di studi kasus yang super pelik seperti Taman Nasional Komodo. Jadi, ketegangan intinya itu ada di titik ini. Para administrator harus putar otak mengelola apa yang kita sebut sebagai carrying capacity atau daya dukung fisik. Bayangin aja, ini adalah batas maksimal jumlah pengunjung yang bisa ditampung suatu destinasi sebelum tempat itu benar-benar kolaps, entah itu secara ekologis, sosial, maupun psikologis. Dalam kasus Komodo, ini benar-benar jadi pertarungan tata ruang hidup yang sangat nyata. Coba kita urai baik-baik benturan kepentingannya. Pemerintah pusat jelas ingin menggenjot devisa negara. Tapi, Kementerian LHK dan UNESCO ngotot menuntut standar konservasi yang sangat ketat. Di sisi lain, masyarakat adat menuntut hak partisipasi mereka dihargai lewat prinsip Free, Prior, and Informed Consent atau FPIC. Belum lagi investor swasta yang butuh kepastian bisnis jangka panjang. Sebagai pembelajar kebijakan publik, coba kalian pikirkan, gimana caranya menyeimbangkan harga tiket premium bernilai ribuan dolar demi konservasi dengan hak absolut warga lokal untuk mendapat akses ekonomi di tanah kelahirannya sendiri. Berat banget kan? Nggak ada jawaban instan buat dilema ini.
Nah sekarang mari kita tarik kontras yang lumayan tajam. Tadi kita bahas bottleneck atau hambatan fisik soal tanah dan batas pengunjung yang nyata banget. Tapi sekarang coba kita geser perspektif ke tantangan regulasi tanpa batas yang ada di era digital. Dua ranah yang beda wujud tapi sama-sama mendesak buat diatur. Itu membawa kita ke bagian 4, tata kelola digital, AI dan aircraft. Era pariwisata 4.0 dan ekonomi kreatif ini menuntut instrumen kebijakan dan kerangka regulasi birokrasi yang sama sekali berbeda bentuknya. Administrasi publik modern di sektor ini tuh nggak lagi sekedar masang iklan pariwisata di baliho atau TV, sama sekali nggak. Pendekatannya sekarang wajib proaktif menggunakan artificial intelligence dan analitik big data. Pemerintah kini memakai sistem cerdas real-time untuk memantau kepadatan pengunjung. Tujuannya apa? Buat mendistribusikan keramaian secara spasial, jadi turis nggak cuma numpuk di satu spot viral aja. Dengan strategi ini, roda ekonomi bisa berputar lebih merata ke berbagai daerah tanpa harus menjebol batas daya dukung suatu destinasi. Bener-bener mengubah aturan main kan? Terus kalau kita bedah lebih dalam, mesin penggeraknya, sektor kuliner, fashion, dan kriya ini adalah penyumbang porsi raksasa di ekonomi kreatif kita. Tapi ingat, ada satu PR struktural yang sangat krusial buat pemerintah. Mesin sebesar ini butuh payung pelindungan hak kekayaan intelektual atau HAKI yang super kuat. Kenapa? Ya supaya para kreator dan seniman lokal kita nggak berakhir dieksploitasi dan nilai keekonomian dari ide-ide brilian mereka tetap aman terlindungi di tangan mereka sendiri. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, pariwisata berkelanjutan dan trade-off. Mari kita evaluasi hasil kebijakannya. Kita perlu mundur sejenak nih dan bertanya, gimana sih cara kita mengevaluasi rentetan kebijakan publik yang skalanya masif ini? Dan gimana menyeimbangkan kapitalisasi ekonomi yang bergeraknya super cepat ini dengan pariwisata yang benar-benar berbasis pada kesejahteraan masyarakat lokal? Di tahap inilah, teori akademis kerasa banget fungsi praktisnya. Dengan menggunakan model evaluasi seperti CIPP ini, para administrator bisa menilai program-program bernilai triliunan rupiah secara ketat. Misalnya nih, program sertifikasi kebersihan dan kesehatan CHSE pasca pandemi kemarin. Evaluasi kebijakan itu pantang loh dianggap cuma sebagai sekedar formalitas checklist buat atasan. Ini adalah alat bedah utama kita untuk melihat secara objektif apakah suatu regulasi itu benar-benar menghasilkan outcome publik yang dijanjikan atau malah meleset jauh dari target awal. Nah, dari hasil evaluasi yang ketat itulah, para pembuat kebijakan baru bisa berani mengeksekusi solusi-solusi struktural buat ngelawan ancaman over-tourism. Karena ancaman rusaknya destinasi karena terlalu ramai itu nyata banget. Makanya, regulasi intervensi seperti pajak pengunjung, contohnya retribusi di Bali yang 150.000 itu, atau penerapan kuota masuk harian yang ketat, sekarang bukan lagi sekedar opsi. Hal-hal ini sudah jadi instrumen fiskal dan tata ruang yang sangat vital. Kita butuh alat pemaksa agar mesin industri pariwisata ini mau selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Sebagai penutup, saya mau ninggalin kalian dengan sebuah pertanyaan trade-off kebijakan publik yang mendasar ini buat direnungkan. Ketika sebuah pemerintahan jor-joran memacu angka pertumbuhan ekonomi kreatif sampai ke level hiper, ingat bahwa ruang fisik kita, alam, air, infrastruktur, dan ketahanan budaya lokal kita itu punya batasan yang tegas. Semua itu nggak ada yang tak terbatas. Ini bukan sekedar obrolan membosankan di dalam ruang kuliah kebijakan publik. Ini adalah realitas birokrasi nyata yang membentuk masa depan lingkungan hidup kita. Coba deh, jadikan ini sebagai kacamata baru kalian saat lagi milih-milih dan merencanakan destinasi liburan berikutnya. Luar biasa ya ternyata di balik secangkir kopi di tempat wisata ada proses sepanjang ini. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak sesi bedah materi yang padat ini. Sampai jumpa di pembahasan kita yang lainnya.